Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu yang nantinya akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dapat mengerti dan menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu lagi firman Tuhan dari Mazmur pasal 56 ayatnya yang keempat. Mazmur 56 ayat 4 firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul perenungan kita pagi hari ini saya sebut dengan ketakutan dan kekhawatiran. Takut dan khawatir. Kedua kata ini dapat dipakai secara bergantian dengan makna yang sama. Tetapi kalau saya mau tambahkan lagi, bukannya sekedar takut dan khawatir, tetapi ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Mengapa berlebihan? Nah saudara, karena kita menyadari bahwa dalam kadar tertentu, bahwa ketakutan atau kekhawatiran malah memberikan pengaruh yang positif. Misalnya seseorang yang takut, seorang anak SMP, SMA atau seorang mahasiswa yang takut kalau tidak lulus ujian salah satu mata pelajaran atau mata kuliah, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik supaya dia bisa lulus. Nah ini berarti ketakutan dan kekhawatiran itu memberikan dampak yang positif. Tetapi saudara-saudara, ada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan sehingga kemudian memproduksi suatu kehidupan yang dipenuhi, dihantui, dibayangi dan dikendalikan oleh ketakutan. Sehingga kehidupan kita tertekan, selalu merasa stres, sulit tidur berminggu-minggu, depresi atau ingin bunuh diri. Kemudian kita merasa terancam dan hari-hari yang kita jalani terganggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Nah itu berarti saudara-saudara, ketakutan dan kekhawatiran mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Akhirnya menciptakan dosa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kita takut dan khawatir? Sekali lagi, apa yang membuat kita takut dan khawatir sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu bersarang di dalam hati kita? Nah penyebabnya adalah karena kita menyadari kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu. Karena kita tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan segala sesuatu, kita tidak berdaya dalam banyak hal. Karena kita menyadari kita tidak berdaya, maka disitulah kekhawatiran dan ketakutan mendapatkan tempat dalam pikiran dan hati kita. Kemudian menggerogoti, menghantui, bahkan mengintimidasi setiap langkah kita. Nah saudaraku, tidak ada satu orang pun yang mampu memastikan bahwa hidup dia akan baik-baik saja. Saya akan kaya, saya tidak akan pernah sakit, saya tidak akan pernah patah hati, saya tidak akan pernah dipermalukan, saya tidak akan pernah mendapat masalah dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dapat memastikan semua hal ini. Nah singkatnya adalah manusia khawatir. Kita khawatir karena kita rapuh dan lemah. Saudara, sebagai orang Kristen, bagaimana untuk menghadapi ketakutan dan kekhawatiran ini? Tentu kita harus kembali kepada Allah. Salah satu kebenaran yang paling sering kita dengar di mimbar gereja,
bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang maha kuasa. Namun kebenaran ini sering sekali kita lupakan. Seberapa sering kita betul-betul atau secara serius mempercayai kalimat bahwa Allah yang maha kasih itu akan melindungi dan menjaga kita. Jarang sekali. Begitu mudah kita melupakan bahwa Allah bersama dengan kita. Semudah kita membiarkan diri kita dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Yesaya 41 ayat ke-10 sangat indah sekali dan mengingatkan kita hal yang sering kita lupakan. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, bahkan dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 yang kita baca tadi, ketika Daud dilanda kekhawatiran dan ketakutan, Daud berkata kepada Tuhan, "Waktu aku takut, aku percaya kepadamu." Kepercayaan kita kepada Allah inilah seharusnya membawa kita kepada hati yang penuh berserah kepada kuasa dan kedaulatan Allah. Keberserahan kepada Allah dan percaya bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup kita bahkan ketika kita tidak mampu memahami rencana Allah itu. Seharusnya itu menenangkan kita bahwa Allah yang berdaulat dan yang maha kuasa itu selalu menaruh perhatian kepada kita. Ia akan menjaga kita dengan penuh hati-hati, tepat seperti Ia menjaga biji matanya. Nah saudara, jangan salah mengerti, berserah kepada Allah tidak sama dengan menyerah dengan keadaan. Berserah kepada Allah berarti tindakan iman yang percaya bahwa Allah kita jauh lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kesadaran iman sekaligus kepercayaan iman kami bahwa Engkau yang berdaulat, Engkau yang maha berkuasa, dan Engkau yang mengasihi kami, menguatkan, meneguhkan kami di tengah kehidupan kami yang dipenuhi dengan hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kami. Biarlah kiranya kehidupan kami dimantapkan oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini ketika kami menjalani hari ini, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara, ibu bapak, kiranya Tuhan beserta kita.